Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Alhamdulillah, luar biasa hari ini kita kembali Allah pertemukan lewat media. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Insya Allah. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga keluarga kita selalu dijauhkan dari fitnah dunia. Semoga kita bisa lebih cerdas menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan kita pun selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tema tentang 13 hal yang mengungkapkan atau yang menunjukkan bahwa riba itu sangatlah mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita berusaha terus berjuang untuk meninggalkan riba agar kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui. Saya hanya seorang motivator yang berusaha untuk memberi semangat kepada kita semua untuk berusaha terus mencari ilmu tentang agama. Saya menyampaikan ini berdasarkan ilmu yang saya dapat dan berdasarkan pemahaman saya. Tiap orang mempunyai pola pikir yang berbeda. Saudara-saudariku semua bisa lebih banyak mengkaji tentang ilmu riba, banyak di Al-Quran, dan bisa banyak bertanya dengan para ustadz-ustazah. Jadi mohon maaf sekali kalau nanti ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf karena saya memberikan ilmu ini hanya sebatas untuk memberikan semangat buat kita semua untuk berusaha mencari ilmu agama lebih banyak lagi agar kita bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan insya Allah kalau kita sudah paham, insya Allah memudahkan kita bisa mengamalkannya. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk mengajari siapapun juga. Saudara-saudariku bisa melihat banyak ilmunya di Google, bisa di searching, bisa lihat banyak sekali permasalahan tentang riba. Jadi jangan hanya mendengar satu pihak saja, harus cerdas. Ada kebenaran pasti datang dari Allah. Berusaha kita mencari ilmu yang tidak hanya instan. Kita hanya selama ini mendengar, tahu sudah ada saja semuanya, materinya sudah lengkap. Berusahalah mencari, karena sebaik-baik ilmu itu kalau kita berusaha untuk mencari kebenarannya. Dan insya Allah ilmu yang kita berjuang untuk berusaha mencarinya, memahaminya, itu akan lebih terasa berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi kita tidak hanya mendengar kata orang saja, tapi kita langsung bisa mencari kebenarannya. Dan insya Allah semua ada di dalam Al-Quran. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat ceramah motivasi saya yang selanjutnya, insya Allah. Oke, 13 hal yang menunjukkan bahwa riba itu sangatlah mengerikan. Yang pertama, keadaan pemakan riba di neraka. Nanti bisa banyak dilihat kajiannya tentang riba, bagaimana seorang pelaku riba nanti di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah perlihatkan kekuasaannya bagi pelaku-pelaku riba nanti di neraka, begitu banyak mengalami siksaan yang sangat pedih. Semoga sebelum Allah ambil kita, berusahalah untuk banyak mencari kajian tentang riba. Berusaha, tak bisa bilang tak bisa kepada waktu. Hidup hanya sebentar di dunia ini. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi. Sudah diberi banyak waktu, kesempatan disia-siakan. Berusahalah terus mencarinya. Dan yang kedua, di hari kiamat diancam dengan keadaan perut yang membesar. Nauzubillah min dzalik. Dan di rumahnya itu dipenuhi ular. Itu nanti bisa dilihat dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor
2273. Ini bisa banyak dilihat lagi, bisa searching di Google, bisa banyak tahu pemahamannya, banyaklah bertanya dengan orang yang sudah ahlinya, para ustaz-ustazah. Insya Allah. Jadi sangat mengerikan sekali nanti itu di hari kiamat. Perutnya akan membesar dan di dalam rumah kita itu banyak dipenuhi dengan ular. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiganya, dosa yang paling ringan bagi pelaku riba seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang mengaku umat Islam, beragama Islam, pasti tidak ingin melakukan hal-hal yang Allah murkai. Semoga kita dijauhkan. Yang keempatnya, ayat riba itu merupakan golongan ayat terakhir yang ada di hadis. Jadi berusaha kita untuk lebih banyak mendalami ini semua. Nanti bisa dilihat dari hadis riwayat Ibnu Majah. Bisa lebih banyak bertanya kepada ahlinya. Yang kelimanya, yang tidak makan riba bisa tetap merasakan debunya. Akan datang pada manusia suatu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu bisa memakan debunya. Bisa dilihat dari hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenamnya, makan riba lebih parah dari 33 bagi pelaku zina. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa kita melihat banyak sekali di zaman ini pelaku-pelaku riba, baik yang sudah tahu atau pura-pura nggak tahu karena berat melepaskan keduniawiannya. Banyak pembenaran, mencari dalih segala macam, berusaha untuk mencari pembenaran untuk perilakunya. Ya, memang tidak mudah untuk hijrah dari pelaku riba. Tapi kita berusaha. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Masih diberi kesempatan, tidak digunakan akal dan pemikirannya. Harus berusaha kita untuk menjauhi riba. Yang ketujuhnya, jika riba merajalela, layak dapat azab. Seperti yang kita lihat 10 tahun ke belakang ini, Indonesia banyak sekali musibah. Itu ujian dari Allah dan kita tidak bisa menampik. Memang banyak sekali pelaku riba yang belum hijrah. Bisa jadi karena memang ilmunya belum tahu, belum paham. Tapi berusaha. Perkembangan zaman akan semakin pesat, kita berusaha. Realistis, harus bisa menerima perkembangan zaman ini dengan apapun juga. Berusaha untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk bisa menerima suatu kebenaran. Yang kedelapan, riba akan hilang berkah walau bertambah banyak. Jadi jangan sangka pelaku riba kalau sudah banyak harta itu berkah akan bertambah. Tidak. Allah menguji, Allah ingin melihat, dan yakinlah Allah tidak pernah tidur. Allah mengawasi apapun yang kita lakukan. Allah menguji kita semua sesuai batas kemampuan kita. Jangan sampai diperbudak oleh harta. Hidup di dunia hanya sebentar. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Dan ingatlah, kita bukan mencari berapa besar kekayaan kita, tapi berusaha mencari keberkahannya. Sedikit atau banyak tidak membuat kita gelisah. Insya Allah kita terus berusaha untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan yang ke-9, riba dan akal-akalnya, kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh orang para Yahudi. Jangan sampai kita mendekati riba. Kita akan menanggung azab yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang menimpa kita saat ini, banyak saja introspeksi diri, tafakuri diri, banyak merenungi. Barangkali masih banyak harta riba dalam keluarga kita. Berusaha
Kita bertemu hari ini tidak ada yang kebetulan. Teruslah berusaha mencari ilmu sebanyak mungkin tentang riba, agar selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Yang ke-10, Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Hati-hati, Allah tidak menerima zakat, infak, wakaf kita, sedekah kita dari harta riba. Jadi berusaha kita memberi sedekah niat karena Allah, dan sebenarnya Allah tak butuh sedekah kita, tapi kita yang butuh Allah. Semoga dengan sedekah kita Allah, cinta Allah meridhoi segala perbuatan kita selama di dunia. Yang ke-11, doa pemakan riba sulit terkabul. Nah, jadi seorang pelaku riba kalau berdoa itu akan sulit dijabah sama Allah, akan sulit dikabulkan. Jadi berusahalah mencari harta yang halal, yang thayyiban, yang baik, yang berkah. Insya Allah akan melipat gandakannya kalau kita memperoleh harta kita dengan cara yang baik dan menyisihkan dari harta kita untuk para saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, yang ke-12-nya, pemakan riba membuat hati menjadi keras. Nggak usah aneh kalau di zaman sekarang banyak sekali kita melihat saudara-saudari kita yang hatinya begitu keras, punya prinsip hidup tapi tidak sesuai dengan Al-Quran. Egonya terlalu tinggi, hatinya mengeras, karena bisa jadi harta yang diperolehnya selama ini dengan kerja keras banting tulang, berbagai cara dilakukan tidak berkah, dan itu berdampak langsung kepada dirinya sendiri. Hatinya akan keras, akan sulit menerima kebenaran, akan sulit dikasih tahu tentang kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lembutkan hati kita, terus hati kita dalam tataan yang baik. Berusaha kita. Yang harus ditata itu hati kita dulu, pikiran kita. Insya Allah kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan bisa melewati semua. Pembahasan saya tidak panjang, jadi hanya secara garis besar saja. Kita semua bisa lebih banyak mencari ilmunya. Intinya saya di sini berusaha membawa saudara-saudariku semua. Semoga Allah lembutkan hati kita, membuat kita berusaha untuk lebih banyak mencari ilmu tentang riba. Dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Tidak ada yang kebetulan hari ini. Semoga ini berkah dari Allah. Cara Allah ingin memberi kita kebaikan. Semoga kita berusaha lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, badan yang tumbuh dari harta haram akan berhak disentuh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tumbuh, anak-anak kita tumbuh menjadi dewasa, dinafkahi dengan cara harta yang tidak baik, banyak riba, banyak mengandung riba, nauzubillah min dzalik, maka sudah berhak nanti di neraka, masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berusaha terus niatkan yang baik, terus bergantung hanya kepada Allah. Semoga kita berusaha terus bersama-sama untuk mencari keberkahan dalam hidup ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali keterbatasan, memang banyak sekali. Saya tidak mungkin terlalu detail menyampaikan karena itu bukan bidang saya. Saya takut salah bicara, salah mengucapkan. Sangat rentan sekali di zaman sekarang. Makanya kita harus berusaha apa yang kita sampaikan benar-benar terjaga dari fitnah. Dan saya pun berusaha memberikan apa yang saya pahami. Dan saya tetap meyakini setiap orang punya pola pikir yang berbeda, tidak ada yang sama. Dan cara menyikapi juga pasti berbeda. Sudah hal biasa pro kontra dalam perjuangan hidup ini. Ada yang suka dan tidak suka, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Saya hanya berusaha menyampaikan segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan keyakinan. Saya hanya berusaha dengan ikhtiar niat baik, berusaha untuk lebih banyak berbagi kepada siapapun juga. Semoga ada manfaat dan
bisa kita amalkan bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala keterbatasan. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah tata hati kita supaya kita lebih banyak bisa menerima segala kebaikan yang pasti datangnya dari Allah. Oke, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua akan baik-baik saja. Bagi saudara-saudariku yang hari ini hatinya tidak nyaman, banyak permasalahan, berusaha dekat kepada Allah, berbanyak istighfar dan zikrullah. Insyaallah badai pasti akan berlalu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.